Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 253, terutama kamu. Dan siapa orang yang membuat perangkap itu? Apa tujuannya? Apakah dia adalah orang keluargamu? Jika dia adalah orang keluargamu, bagaimana dia bisa menggunakan kakekmu sebagai umpan, dan membuat Amandamu masuk ke dalam perangkap? Mengapa dia melakukannya di hari pertama tahun baru? Amandamu memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu sambil berjalan ke kamar kakekmu. 2 hari yang lalu, dia duduk di sofa bersama kakekmu untuk menonton TV. Kakekmu memintanya dan Rikimu untuk tetap rukun. Hanya 1 hari berlalu, kakekmu sudah terbaring di ruang operasi dengan nyawanya yang masih terancam. Amandamu merasa sedih. Dia berbalik dan berjalan keluar. Ayo pergi. Doni masih mengikutinya dari belakang. Dia kembali ke kamar, dan Doni berjaga di luar pintu. Ketika dia hendak menutup pintu, dia menoleh dan berkata, "Maaf sudah merepotkan. Bagaimanapun, ini adalah hari pertama tahun baru." Rikimo masih memanggil Doni untuk keluar. "Nyonya muda, jangan sungkan. Tuan muda itu mempercayaiku, jadi dia menyuruhku datang untuk membantunya pada saat seperti ini." Doni sedikit mengangguk, dia masih tetap terlihat tenang dan berwaspada. Amandamu juga tidak banyak bicara lagi, dia tersenyum dan masuk ke kamar. Sampai langit gelap, dia tidak melihat ada yang pulang. Amandamu memegang ponsel dan ingin menelepon Rikimo untuk menanyakan situasinya. Meskipun dia merasa bahwa perkataan Rikimo sebelumnya kepadanya mungkin bukanlah perkataan dari lubuk hatinya, tetapi dia masih tidak berani untuk menelponnya. Dia tidak ingin mendengar suara dingin Rikimo. Dulu ketika dia melewati kehidupannya yang paling buruk di rumah keluargamu, dia juga tidak merasa begitu sedih. Sekarang hanya mendengar Rikimo berbicara padanya dengan dingin saja, dia akan merasa sedih. Dia sudah sangat terbiasa dengan Rikimo. Tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Amandamu merasa senang, dia pikir Rikimo sudah kembali, dia bergegas membuka pintu. Begitu pintu dibuka, ketika Amandamu melihat orang yang datang dengan jelas, kegembiraannya langsung menghilang seketika. Yang berdiri di luar pintu bukan Rikimo, melainkan pelayan yang membawakan makanan untuknya. Amandamu bertanya kepada pelayan, "Tuan muda belum pulang?" Pelayan hanya menggelengkan kepalanya, dia meletakkan nampannya, berbalik dan keluar. Ketika dia membuka pintu tadi, dia menyadari bahwa Doni masih berjaga pintu dengan beberapa pengawal. Dia membuka pintu lagi dan bertanya kepada Doni, "Apakah Rikimo ada menelponmu untuk mengatakan sesuatu?" "Tidak." Doni menunduk, untuk tidak melihat ekspresi Amandamu yang kecewa. Dia akhirnya tidak menelpon Rikimo. Dia juga tidak berniat untuk tidur, dia mengambil selimut dan beristirahat di sofa. Dia sedikit tertidur, kemudian dia merasakan ada seseorang berjalan di dalam kamar. Meskipun orang yang berjalan itu telah mencoba meringankan langkah kakinya sebisa mungkin, tetapi Amandamu masih dengan sensitifnya mendengarnya dan dia terbangun dengan sangat waspada. Begitu dia membuka matanya, yang ia lihat adalah Rikimo yang bertubuh tinggi dan kekar. Pada saat ini, Rikimo sedikit mencondong ke arahnya, dan dia sedikit mengangkat satu tangannya, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Amandamu duduk tegak. "Kamu sudah pulang." Rikimo berdiri tegak dan menatapnya tanpa ekspresi. "Apakah kamu sudah makan malam?" "Sudah." Amandamu mengangguk dengan patuh dan bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaan kakek?" Beliau. Dia berhenti bicara ketika dia mengatakan itu. Ekspresi wajah Rikimo menjadi dingin. "Operasi telah selesai,
tetapi masih dalam keadaan kritis. Mungkin beliau akan siuman setelah 48 jam kemudian, mungkin juga tidak akan pernah siuman lagi. Amanda Mu langsung mendongak dan menatap Ricky Mo, dia tepat bertatapan dengan matanya yang dingin. Dia menjelaskan dengan sedikit gugup. Aku tidak mendorong kakek. Kamar menjadi sunyi. Ricky Mo menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang memikirkan keaslian perkataannya. Dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Namun, di depan Ricky Mo, dia sudah lama melepaskan baju besinya. Keheningan sementaranya sudah cukup untuk menusuknya dan melukainya. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuat Amanda Mu seperti masuk ke gudang es. Polisi akan menyelidiki masalah ini. Meskipun dia tidak menunjukkan emosi apapun dan masih tetap dingin, tetapi suara Ricky Mo masih tetap enak didengar. Amanda Mu mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan suara serak. Ricky Mo, aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya, kesempatannya hanya sekali. Dia tidak percaya itu adalah perkataan dari lubuk hati Ricky Mo. Dia mendongak, menatap Ricky Mo dan memutuskan untuk mempercayai hatinya, dia juga percaya pada Ricky Mo. Namun, Ricky Mo mengabaikan kepercayaannya. Dia tersenyum dan mencibir. Amanda Mu, yang aku katakan adalah perkataan sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang baik? Jika kamu benar-benar orang yang baik, kamu tidak akan membiarkan reporter pergi ke pabrik perusahaanmu untuk memotretnya diam-diam dan hampir membuat perusahaanmu bangkrut. Setelah dia selesai mengatakannya, dia menatap Amanda Mu, seolah-olah memperhatikan reaksinya. Amanda Mu menggigit bibirnya dengan erat dan menatap Ricky Mo dengan tatapan mata dingin. Ricky Mo tampaknya marah karena responsnya yang tenang. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat padanya, dan berkata dengan nada bicara yang lebih dingin. Terhadap orang-orang keluargamu, kamu juga menggunakan banyak cara untuk berurusan dengan mereka, apalagi kakekku, yang hanya orang tua yang tidak semarga denganmu. Aku bukan wanita seperti siskamu. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu kepada kakek karena hal Emelinkin? Sebelum Amanda Mu selesai mengatakannya, perkataannya dipotong oleh Ricky Mo. Sudahlah, kamu jangan memanggilnya kakek, kamu tidak berhak untuk itu. Ricky Mo. Amanda Mu langsung berdiri dari sofa dan berteriak. Apakah otakmu sudah dimakan oleh anjing? Ini jelas-jelas ada seseorang yang ingin menjebakku. Kalian semua tidak pergi mencari pembunuh yang sebenarnya, malah menuduhku. Ricky Mo sedikit menyipitkan matanya. Ia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Amanda Mu, pupil matanya yang hitam memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Dia berkata dengan memperingatkannya. Amanda Mu, perhatikan kata-katamu, kami semua bermarga Mo, bagaimana mungkin orang-orang keluarga Mo bisa melakukan hal seperti itu? Dagu Amanda Mu dicubitnya sampai terasa sakit, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia menatap Ricky Mo dengan dingin, lalu berkata dengan kesal. Bagaimana tidak mungkin? Aku pikir orang-orang keluarga Mo kalian tidak ada yang baik, terutama kamu. Wajah Ricky Mo sangat dingin dan menakutkan. Amanda Mu mulai sedikit takut. Tetapi pada saat ini, dia malah tidak menunjukkan kelemahannya. Kenapa? Kamu ingin memukulku? Ayo lakukanlah. Lebih baik kamu juga bunuh anakmu. Jika kalian ingin menuduhku dan mengirimku ke penjara, tidak perlu menungguku melahirkan. Begitu aku divonis, aku bisa langsung masuk ke penjara, dan itu akan membuat kalian bahagia. Amanda Mu melihat ekspresi Ricky Mo yang terus berubah, dan dia merasa sangat senang. Ricky Mo marah lalu tersenyum. Amanda Mu, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Amanda Mu mencibir. Sikapmu sekarang sangat jelas. Sudah yakin bahwa akulah yang telah mendorong kakek. Jika kalian mau menuntutku, apa yang bisa aku lakukan selain menyerah?
Jika Ricky Mo pun tidak percaya padanya, dan keluarga Mo ingin menuntutnya dan membuatnya masuk penjara, dia benar-benar tidak bisa melawan keluarga Mo. Bersambung. Titik.